Kang Bro, resmi sudah Maverick Viñales meninggalkan Yamaha officially. Hari ini, beberapa jam yang lalu diumumkan oleh MotoGP.com bahwa Viñales tidak lagi bersama Yamaha. Padahal secara kontrak, Viñales seharusnya hingga tahun depan, namun ternyata Viñales menyatakan atau meniatkan bulatnya, memantapkan niatnya untuk meninggalkan Yamaha per akhir 2021 ini. Sebuah kondisi, sebuah pengumuman yang mengejutkan, walaupun sebenarnya IWB tidak terkejut karena indikasi ke sana sangat kuat, Cak. Jadi kita akan sedikit bahaslah pelan-pelan mengenai kenapa Viñales meninggalkan Yamaha per hari ini, dan ini cukup shocking lah, istilahnya cukup mengejutkan karena kita tahu bahwa Viñales meraih hasil yang sangat bagus di Assen barusan kemarin. Kan dia bisa sabet podium 2 bersama Fabio Quartararo dan membuat Yamaha bisa menguasai Assen 1-2. Tentu ini sebuah kondisi luar biasa, namun ternyata tidak seperti itu, Cak, dalam hati Viñales. Jadi ibaratnya Kang Mas artinya gundah gulana, dan setelah sekian waktu, sekian lama, Viñales memendam rasa dan diputuskan secara bulat Viñales mundur dari Yamaha Factory Monster Energy Team per 2021 ini. Oke, kita akan coba bahas pelan-pelan, Kang Mas. Kenapa sih sebenarnya Viñales kok bisa sampai seperti itu? Viñales sampai sangat tekad bulat meninggalkan Yamaha. Kita akan coba menarik kisah mengenai Viñales ini di tahun 2017, Cak. Pada saat pertama kali pembalap yang kita sebut sebagai sosok yang kencang, pembalap yang memiliki skill yang di atas rata-rata, ternyata meninggalkan Suzuki. Viñales diangkat atau ditarik oleh Suzuki di tahun 2015. Namun jeda 2 tahun setelah bergabung dengan Suzuki, atau tepatnya di 2017, ternyata Viñales memutuskan untuk hengkang dari sana. Kemudian di sana pun sebenarnya banyak sekali suara-suara pada saat itu bahwa kenapa harus meninggalkan Suzuki, yang sebenarnya tim ini cukup improve di tahun itu. Namun Viñales menginginkan motor yang kencang. Jadi motor yang pemenang, motor yang bisa mengantarkan dia ke juara dunia. Itu adalah impiannya pada saat itu. Jadi dia mengatakan bahwa I have no choice, I have to move because I want the winning bike. Ini adalah salah satu pertimbangan kenapa Viñales sampai meninggalkan Suzuki pada saat itu. Dan per 2017 setelah itu, officially Viñales bergabung dengan Yamaha. Nah, sebenarnya kalau kita melihat kisah Viñales ini, memang tidak bisa kita katakan bahwa Viñales adalah satu-satunya problem di sini. Ataupun kita juga tidak bisa katakan bahwa Yamaha adalah satu-satunya problem di sini. Karena kalau kita lihat, ada di mana keduanya memang terlihat seperti sedikit kita katakan sih tidak rukun, Cak. Di sisi lain, sebagai perusahaan besar seperti Yamaha menginginkan bahwa pembalap mereka bisa menjadi ambasador, mengangkat brand dari Yamaha sendiri agar semakin dicintai oleh para konsumen mereka. Namun faktanya Viñales bukanlah sosok seperti itu, Kang Mas. Jadi saya tahu bagaimana kritisnya Viñales kalau dia sedang problem dengan motornya. Secara belak-belakan Viñales selalu seringkali menyalahkan motor. Yang kurang top speed lah, yang kurang elektroniknya lah, yang kurang A, B, C, dan sebagainya. Bahkan pada saat dulu ya, di tahun kemarin ya, Viñales begitu kritis mengatakan bahwa Yamaha problemnya adalah top speed. Bagaimana dia bisa menang kalau kecepatan puncak motor ini sangatlah lelet atau lemot, ya. Pernah terucap seperti itu, sehingga dia mengatakan sangat sulit dengan Yamaha untuk menyalip motor lain. Sangat sulit bagi mereka atau bagi Viñales untuk overtake para rider lain ketika menggunakan dengan Yamaha. Jadi kunci kemenangan Yamaha adalah satu. Kalau kamu ingin menang dengan Yamaha, kamu harus start dari depan, kemudian jangan pernah ada pembalap di depannya. Jadi itu bisa sangat mudah untuk menang. Karena satu, kemampuan Yamaha adalah corner speed, namun kelemahan Yamaha adalah top speed. Inilah yang memberikan satu ganjalan bagi Viñales, dan Viñales selalu mengatakan bahwa satu, ini kelemahan yang selalu diulang-ulang oleh Viñales. Mungkin secara pabrikan Yamaha gerah, Cak, dengan kondisi tersebut. Karena kenapa? Lihat ya, Kang Mas, ngomongin belak-belakan, Cak. Yang lemot kayak, kemudian juga banyak problem kayak, yang kurang A, B, C, dan sebagainya. Dan juga masukan-masukan Viñales. Viñales sendiri merasa bahwa seluruh masukannya tidak pernah didengar oleh Yamaha. Jadi motornya itu inkonsistensi. Jadi tidak konsisten. Race kemarin kenceng, tiba-tiba berubah total. Jadi inkonsistensi ini menjadikan problem di mana Viñales tidak terlalu percaya dengan Yamaha, dan inilah yang menjadi dasar problem di saat sekarang ini. Karena kenapa? Kita tahu bahwa Fabio Quartararo adalah salah satu rider yang memang sangat klop dengan M1. Dan memang, Cak, kalau kita jujur, Cak, kalau kita bongkar mengenai grafik, harus
kita katakan, harus kita jujur katakan bahwa saat ini memang yang paling mencolok adalah Fabio Quartararo. Sementara pembalap lain seperti Franco Morbidelli yang memang menggunakan aspek M1 jadul banget itu ya. Kenapa entah kenapa ya sampai Yamaha memberikan spek yang seperti itu, mungkin karena dana. Petronas sih mengatakan bahwa karena dana untuk yang aspek ini secara top speed sangat kurang. Itulah kenapa Franco Morbidelli jadi Fabio Quartararo ya. Franco Morbidelli jadi sulit kompetitif dan sekarang cukup tersyok-syok. Termasuk Valentino Rossi yang memang kita katakan sudah habis. Ibu katakan Valentino Rossi sudah habis, Cak. Skillnya sudah habis, itu natural. Itu natural, kita tidak bisa melawan kodrat Kang Mas. Namanya umur Kang Mas. Nggak usah jauh-jauh. IWBY Kang Mas sekarang kalau lagi ngetes motor nggak wani pecicilan, Cak. Jadi kalau kita mau geber motor tuh mau rebah-rebahan tuh kayak, kayak was-was gitu. Jadi ada rasa ketakutan. Terus kemudian juga secara skill, secara feeling itu jauh berkurang. Untuk masuk tikungan breakingnya di mana itu berkurang jauh. Itu mungkin dirasakan oleh Valentino Rossi. Jadi jangan berharap Rossi tetap mengkilap. Karena pelan dan pasti semuanya akan pudar dimakan oleh usia. Itu pasti. Nah, di sisi lain, Fabio Quartararo mengkilap. Dan saat ini kita melihat bahwa Factory Racing Yamaha memang terlalu fokus pada Fabio Quartararo. Karena mereka melihatnya kan hasil, bukan yang lain. Dan Fabio Quartararo sendiri selalu bisa masuk podium. Termasuk juga kemenangan di musim ini bisa menang 4 kali, juara 4 kali. Jadi secara data, secara fakta, Yamaha pasti akan mendengarkan Fabio Quartararo ketimbang Vinales. Dan inilah yang sepertinya membuat Vinales semakin berang ya. Jadi Cak, puncaknya sebenarnya Vinales ini pernah terucap di awal tahun 2021 kemarin bahwa dia menyesal walaupun tidak mention Yamaha, tapi dia menyesal kalau ingin mengambil kontrak sebuah pabrikan, dia next ke depannya akan benar-benar mencerna, mempertimbangkan secara detail, tidak sembarangan. Walaupun tidak dimention oleh Yamaha, namun banyak media mengatakan bahwa sebenarnya tujuannya buat Yamaha, Cak. Itu yang menjadi dasar saat ini kenapa pelan dan pasti kegoyangan hubungan antara Vinales dan Yamaha itu semakin kencang. Dan puncaknya pada balap Sachsenring kemarin, bagaimana Vinales hanya finish di posisi 19, Cak. Ini adalah the worst result dalam karir di MotoGP ataupun di balap secara umum. Makanya sampai Vinales mengatakan bahwa ini tidak mudah, dibilang demikian. Ini tidak mudah, mungkin bagi orang mudah, tapi buatku sebagai pembalap profesional, finish di 19 adalah sesuatu hal yang sangat menyakitkan. It's a painful result, dia bilang. Jadi ini sangat menyakitkan. Bahkan dia bilang, saya makan aja nggak bisa. Dia merasa makan aja nggak bisa nelen nasi gara-gara, ya bukan nasi, hamburger kali Cak ya. Pokoknya dia makan aja nggak bisa nelen gara-gara teringat hasil Sachsenring. Untunglah di Assen ya, di Assen ada penghibur lara di mana ya kita tahu bahwa dia bisa podium 2 ini luar biasa. Namun secara tekad, dan dia mengatakan setelah hasil Sachsenring, akhirnya dibulatkan tekad, dia akan meninggalkan Yamaha dan tidak akan meneruskan kontrak di tahun 2022. Jadi informasi buat sampean, sebenarnya Vinales seharusnya kontraknya sampai 2022 terakhir, namun karena keputusan bahwa Vinales mundur dari Yamaha, jadi disepakati, kedua belah pihak akhirnya sepakat bahwa kontrak keduanya diputus secara lebih awal, makanya di tahun 2021 akhir nanti ada terakhir dan tahun depan Vinales tidak akan bersama Yamaha lagi. Jadi ini adalah sebuah kejutan luar biasa ya, kejutan luar biasa dan Yamaha sendiri juga mengatakan oke, kita akan terminate, kita akan putus hubungan di sini. Jadi sepertinya Yamaha memang sudah gerah Cak dengan Vinales, termasuk Vinales sendiri juga merasa sudah tidak nyaman dengan Yamaha. Menurut Vinales, Yamaha tidak pernah mau mendengarkan. Problem bagi Vinales adalah satu, top speed bagi dia kurang, kemudian inkonsistensi yang kedua, dan yang ketiga adalah masalah daripada traksi ban. Ini juga cukup unik sebenarnya, karena kita tahu Fabio Quartararo memiliki traksi yang sangat melimpah ya untuk M2-nya, tapi kenapa dengan Vinales tidak demikian? Jadi ini yang menjadi dasar, bahkan Vinales sendiri juga mengatakan bahkan di Assen pun dia tidak berani otak-atik motor, karena satu, ketika motor diotak-atik, mayoritas menjadi problem. Mayoritas menjadi kurang maksimal dan hasilnya menjadi sangat mengecewakan. Ini aneh bagi dia. Itulah yang juga kita tuh juga merasa aneh gitu loh. Kok bisa dengan dua pembalap berbeda, dengan motor yang sama tapi hasilnya berbeda. Jadi apapun itu Kang Mas, dengan hengkangnya Vinales dari Yamaha, maka secara resmi ke depan Yamaha akan memiliki satu seat kosong. Ya, jadi kita tidak tahu siapa yang dipilih Yamaha untuk menggantikan Vinales tahun depan.
Namun sepertinya ada dua opsi yang sedang saat ini berkumandang ya di udara. Bosonnya pokoknya akan ada dua nama. Yang pertama bisa saja pembalap Moto2. Jadi yang saat ini sangat kencang adalah Raul Fernandez, saya nggak salah ya. Jadi dari pembalap Moto2 KTM. Namun problemnya adalah pembalap ini diikat oleh KTM dengan kontrak sekitar 500.000 euro. Jadi kalau Yamaha mau, dia harus menebus nilai kontrak tersebut pada Raul, pada KTM maksudnya ya, untuk menarik Raul ke Yamaha. Itu yang pertama. Yang kedua bisa saja Franco Morbidelli. Walaupun secara kontrak Franco akan bersama Petronas hingga 2022, bisa saja kalau nanti ada negosiasi dengan Petronas dan Yamaha Factory, Monster Energy bisa saja akan ada namanya ya dealing-dealing tertentu sehingga supaya Franco Morbidelli bisa bergabung dengan Yamaha Factory Team. Ya, jadi ini sekilas informasi buat sampean semuanya ya. Pokoknya apapun itu, mohon maaf kalau videonya sekilas lalu, tapi yang pasti apapun itu Ivi akan coba untuk update ya. Jadi informasi buat sampean semuanya bahwa official per hari ini secara resmi Viñales mengatakan mundur dari Yamaha dan tidak akan lagi membalap dengan Yamaha di tahun 2022. Statusnya belum jelas, Cak, karena informasinya, rumornya sempat terjadi deal tertentu antara Viñales dengan Suzuki. Jadi Viñales sepertinya pengen balik ke Suzuki, namun unfortunately bosnya, Cak, sayang sekali seat untuk Suzuki sedang penuh, kosong, tidak ada vacancy, tidak ada lowongan, tidak ada pokoknya tidak ada ruang buat dia karena kan Alex Rins dan juga John Mir masih diikat oleh Suzuki. Jadi tidak ada tempat sehingga sepertinya indikasinya nanti Viñales akan bergabung dengan Aprilia. Jika benar demikian, maka satu yang menjadi hal menarik adalah dia bergabung dengan timnya saat di Suzuki di tahun 2015. Jadi Alex Espargaro kan dulu kan bersama Suzuki, bersama dengan Viñales. Sama kalau ingat kan, kalau ingat sama pasti tahu itu. Jadi keduanya akan bergabung jika benar. Tapi saat ini Viñales masih membantah. Kita tidak tahu akan seperti apa ke depan Viñales ya. Ya kita lihat saja, Cak, yang pasti. Namun jika memang Viñales bergabung dengan Aprilia, ini tidak mudah karena satu, karakter engine-nya berbeda dengan M1, di mana M1 smooth banget karena dia kan inline 4. Sementara Aprilia dia lebih reaktif karena dia menggunakan engine V4. Kita akan lihat saja, menarik banget, Cak. Ya, jadi ini Kang Mas, informasi dari BB. Maturun sampai setelah melihat video ini benaran. Ya, kalau ada yang kurang mohon maaf. Sepurane, Cak, ya. Pokoknya kalau sampean dimanapun berada, jangan lupa, Cak, sampean selalu sholat 5 waktu ya. Jangan lupa selalu sholat 5 waktu, jangan pernah ditinggalkan. Dan jangan lupa juga sampean like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iskandas.